Pernah kepikiran nggak, gimana kalau misalnya nih, aparat penegak hukum salah tangkap atau salah tahan? Siapa yang jagain biar kekuasaan itu nggak dipakai sembarangan? Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal bongkar satu mekanisme hukum yang penting banget, namanya pra-peradilan. Ini bukan sekedar istilah hukum yang bikin pusing, tapi ini adalah benteng keadilan kita semua, yang dirancang untuk melindungi hak setiap warga negara. Coba deh kita lihat gambar ini, karena ini inti persoalannya. Di satu sisi timbangan ada kewenangan besar aparat negara, kekuatan untuk menegakkan hukum. Nah, di sisi lain ada hak asasi kita sebagai individu, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, hak atas kebebasan. Pra-peradilan seperti yang kita lihat di sini jadi titik tumpunya, jadi penyeimbang krusial yang memastikan kekuatan negara itu nggak menindas hak-hak dasar kita. Jadi, gimana cara kerja si penyeimbang ini? Gini deh, anggap aja pra-peradilan itu semacam rem darurat yudisial, sebuah mekanisme pengaman yang super penting dalam sistem peradilan kita. Yuk, kita bedah namanya biar gampang. Pra itu kan artinya sebelum. Peradilan ya persidangan. Jadi ini adalah pemeriksaan sebelum sidang pokok dimulai. Fokus utamanya dan ini kuncinya adalah untuk menguji sah atau tidaknya sebuah prosedur, misalnya penangkapan atau penyitaan. Pra-peradilan itu nggak nanya apakah orang ini bersalah, tapi pertanyaannya adalah, apakah cara aparat bertindak sudah benar sesuai hukum? Wah, ini perbedaan yang fundamental banget. Dan metafora rem darurat ini pas banget buat ngegambarin fungsinya. Coba lihat alurnya di sini. Normalnya kan dari penyidikan lanjut ke penuntutan. Tapi kalau ada yang dirasa nggak beres sama prosedurnya, pra-peradilan ini bisa ditarik kayak rem darurat. Prosesnya berhenti dulu sebelum melaju lebih jauh dan mungkin menimbulkan kerusakan yang lebih parah di sidang utama. Nah, tabel ini nunjukin betapa bedanya pra-peradilan sama sidang biasa. Lihat aja kolom waktunya, pra-peradilan itu maksimal cuma 7 hari. Bandingkan sama sidang biasa yang bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Terus hakimnya cuma satu orang, bukan majelis hakim. Dan yang paling penting, hasilnya bukan bersalah atau bebas, tapi cuma sah atau tidak sah tindakan aparat. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi gimana rem darurat ini bekerja di lapangan. Karena salah satu ciri khas utamanya yaitu tadi, cepat dan simpel. Jadi, kapan rem darurat ini bisa kita tarik? Umumnya ada 3 kondisi utama. Pertama, yang paling sering, ya saat kebebasan seseorang dirampas, misalnya untuk menguji sah atau enggaknya penangkapan. Kedua, saat proses hukumnya terasa mandek, nggak ada kemajuan. Dan yang ketiga, untuk memulihkan martabat, misalnya menuntut ganti rugi kalau tindakan aparat terbukti salah. Jadi ini bukan cuma soal bebas atau enggak, tapi juga soal keadilan dan pemulihan nama baik. Terus siapa aja sih pemainnya? Diagram ini menjelaskannya dengan gampang. Di satu sisi ada pemohon, ini bisa si tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya. Di sisi lain ada termohon, yaitu aparat penegak hukumnya, bisa penyidik atau penuntut umum. Dan yang paling penting, di tengah-tengah sebagai wasitnya, ada hakim tunggal yang akan memutus perkara ini. Prosesnya sendiri sengaja dibuat super cepat dan sederhana. Seperti yang bisa kita lihat, cuma ada 3 langkah utama. Para pihak dipanggil, lalu pemeriksaan oleh hakim yang fokusnya cuma ke bukti-bukti administrasi dan prosedur, dan terakhir pembacaan putusan. Dan putusan ini harus keluar dalam jangka waktu yang sangat spesifik. 7. Ya, pada hari ke-7 putusan itu wajib dibacakan. Ini adalah batas waktu yang absolut, nggak bisa ditawar-tawar lagi. 7 hari. Dari sejak didaftarkan sampai putusan jatuh, cepet banget. Jadi, ini poin krusialnya. Kenapa harus secepat kilat gitu? Karena ini menyangkut nasib dan kebebasan seseorang. Filosofinya sederhana. Keadilan yang ditunda itu sama aja dengan ketidakadilan. Pra-peradilan memastikan nasib seseorang nggak digantung tanpa ada kepastian hukum. Setelah proses 7 hari yang super cepat itu, lalu apa dampak dari putusannya? Nah, disinilah pra-peradilan benar-benar nunjukin kekuatannya sebagai tameng atau perisai keadilan. Putusannya itu bekerja seperti perisai dengan 2 sisi. Di satu sisi, dia berfungsi menghentikan pelanggaran secara langsung, misalnya menyatakan penangkapan tidak sah dan memerintahkan orang itu untuk segera dibebaskan. Di sisi lain, dia berfungsi memulihkan, misalnya dengan memberikan ganti rugi atau merehabilitasi nama baik seseorang. Jadi, ini bukan cuma soal stop, tapi juga perbaiki. Dan yang membuat ini jadi sangat kuat adalah putusannya itu final dan mengikat. Artinya, nggak ada banding, nggak ada kasasi. Apapun yang diputuskan oleh hakim tunggal saat itu, itulah kata akhir soal sah atau tidaknya sebuah prosedur. Titik. Sekarang, coba kita mundur sedikit
dan lihat gambaran besarnya. Apa sih arti pra-peradilan ini buat sistem hukum kita dan buat kita semua sebagai masyarakat? Idealnya, di atas kertas mekanismenya sempurna. Putusan menang ya harus langsung dieksekusi. Tapi kenyataannya di lapangan kadang ada aja hambatannya. Eksekusinya bisa jadi lambat karena birokrasi atau bahkan aparat mencari-cari celah lain. Ini nunjukin kalau hukum yang kuat sekalipun pada akhirnya tetap bergantung pada integritas dan kemauan para pelaksananya. Dan disinilah kita bisa lihat pra-peradilan sebagai bagian dari sebuah ekosistem keadilan yang sehat. Coba lihat siklusnya. Ada potensi kesalahan prosedur, lalu mekanisme korektif, yaitu pra-peradilan diaktifkan. Ini akan mengarah pada pemulihan hak dan ujung-ujungnya membangun kembali kepercayaan publik pada sistem hukum. Siklus inilah yang menjaga sistem hukum kita tetap sehat dan dipercaya. Makanya kutipan ini rasanya pas banget untuk menyimpulkan semuanya. Pra-peradilan itu bukan sekedar urusan prosedur hukum yang kaku, jauh lebih dari itu ia adalah penjaga martabat manusia. Sebuah bukti nyata komitmen negara hukum untuk memastikan bahwa dalam proses mencari kebenaran, martabat setiap individu tetap dijunjung tinggi. Jadi, setelah kita paham betapa kuatnya perisai hukum ini, mungkin pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bersama adalah gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa memastikan bahwa putusan-putusan yang memulihkan hak ini benar-benar dijalankan oleh negara, tanpa mentok di hambatan birokrasi. Karena sebuah putusan, seadil apapun, baru benar-benar berarti kalau ia dilaksanakan sepenuhnya.